Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, hari ini kita masih bisa bertemu ya Bapak Ibu pada sesi saya. Walaupun ternyata kebagian malam hari, mudah-mudahan kita semua tetap masih bersemangat ya. Oke, sesi saya itu tentang asesmen diagnostik kognitif, yang akan kita pelajari secara, berkelanjutan ya, nanti akan dilanjutkan dengan asesmen diagnostik non-kognitif. Nah, harusnya peserta kita sekarang ada 3 orang, tapi kebetulan Pak Itang tidak bisa hadir, sudah izin kepada saya karena Pak Itang katanya harus melakukan operasi hari ini. Kita mulai saja ya Bapak Ibu, untuk asesmen diagnostik kognitif. Baik, terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Bu? Ya. Terlihat, Bu. Jadi Bapak Ibu masih ingat asesmen diagnostik kognitif ini fungsinya untuk apa ya? Masih ada yang ingat? Kenapa sih kita harus melakukan asesmen diagnostik? Iya, Bu, barangkali saya izin menjawab. Ya, silakan Bu Yuni. Mengapa kita harus melakukan asesmen diagnostik kognitif ini untuk mengetahui kondisi belajar siswa sebelum dia memulai belajar. Jadi apa yang siswa sebelumnya ketahui. Barangkali Ya, begitu, Bu. betul. Bisa ditambahkan Ibu Rian? Yang Nah, tambahan dijelaskan sedikit, Bu Yuni iya. bagus, ya betul. Silakan Iya, ditambahkan. betul. Tambahan sedikit mungkin Ibu ya, menurut Ya. saya sih kalau asesmen diagnostik itu kita bagaimana caranya kita mengetahui perkembangan dari mulai secara fisiknya, lalu perkembangan tumbuh kembang anak itu seperti apa. Lalu selain itu juga mungkin dari karakteristik anak ya, dilihat dari gaya belajarnya, bagaimana kondisi dia di rumah, lalu lingkungan ekonominya seperti apa. Itu mungkin Ibu tambahan dari saya. Ya, betul. Yang dikatakan Ibu Yuni dan Ibu Rian ya sudah betul. Nah, tetapi yang paling utama dari asesmen diagnostik itu adalah untuk menentukan fase di mana anak itu berada ya. Kemarin sudah dibahas sebelumnya bahwa nanti capaian pembelajaran akan disesuaikan dari fase anak. Nah, supaya kita tahu fase anak ada di mana, berarti awalnya kita harus melakukan asesmen diagnostik, begitu ya. Nah, sekarang mari kita berkenalan dengan asesmen diagnostik. Jadi, apa sih asesmen diagnostik kognitif? Jadi sebetulnya tadi seperti sudah saya katakan di awal ya, bahwa asesmen itu untuk diagnostik itu ada 2, ada asesmen diagnostik kognitif, ada asesmen diagnostik non-kognitif ya. Non-kognitif. Betul. Untuk asesmen diagnostik kognitif itu adalah dapat diartikan ya, silakan bisa dilihat sebagai pengambilan data untuk mengetahui kemampuan dan kesulitan secara kognitif yang dimiliki oleh individu. Nah, ini adalah asesmen kognitif. Kemudian apa sih tujuannya? Kita harus melakukan asesmen diagnostik kognitif. Jadi yang pertama itu adalah untuk mengidentifikasi capaian kompetensi siswa. Jadi kita supaya tahu dari di mana capaian pembelajaran siswa tersebut, ada di fase apa siswa tersebut, begitu ya. Kemudian yang kedua, menyesuaikan pembelajaran di kelas dengan kompetensi rata-rata siswa. Nah, jadi siswa ini rata-rata anak-anak kita sudah sampai mana, Bapak Ibu? Nah, kalau misalnya ternyata rata-rata kelasnya capaiannya sampai di A misalnya, jadi kita sesuaikan pembelajarannya cukup tentang materi A misalnya. Nah, kemudian yang ketiga, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan kepada siswa yang kompetensinya masih di bawah. Jadi setelah dilakukan asesmen diagnostik ini, kita akan tahu mana siswa yang kompetensinya masih di bawah. Nah, siswa-siswa ini yang akan kita lakukan pendampingan. Kita akan berikan pendampingan. Kemudian selanjutnya, untuk tahapan pelaksanaannya. Nah, tahapan asesmen kognitif dapat dilaksanakan secara rutin ya, kemudian yang disebut dengan asesmen diagnostik kognitif berkala. Nah, ini bisa dilaksanakan boleh pada awal pembelajaran, boleh
setelah guru menjelaskan membahas topik atau boleh pada waktu yang lain. Kemudian bagaimana tahapannya? Nah, tahapannya pasti akan diawali dengan persiapan, kemudian pelaksanaannya. Nah, setelah pelaksanaan, kita akan diagnosis ya dan akan melakukan tindak lanjut. Selanjutnya perlu diingat bahwa asesmen diagnostik ini ya, kognitif ini untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran siswa. Itu tujuan utamanya. Jadi kita bukan untuk mengejar target kurikulum ya Bapak Ibu, tapi lebih untuk menyesuaikan tingkat pembelajaran dengan kemampuan siswa. Selanjutnya ini adalah kita membuat contoh kegiatan persiapan dan pelaksanaan asesmen diagnostik kognitif. Nah, jadi yang pertama yang perlu Bapak Ibu buat adalah buat jadwal pelaksanaannya dulu, misalnya mau hari apa, mau kapan, kemudian identifikasi materi asesmen berdasarkan penyederhanaan kompetensi dasar yang disediakan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi Bapak Ibu tidak perlu khawatir, oleh pemerintah sudah difasilitasi untuk materi asesmennya ya. Yang ketiga, Bapak Ibu perlu membuat atau menyusun pertanyaan yang sederhana, yang meliputi 2 pertanyaan sesuai dengan kelasnya, dengan topik capaian pembelajaran yang baru. Ya, nanti supaya mengetahui bahwa anak ini di atas rata-rata atau tidak. Kemudian 6 pertanyaan dengan topik 1 kelas di bawah, dan 2 pertanyaan dengan topik 2 kelas di bawah. Jadi supaya bisa ketahuan mana yang termasuk anak yang rata-rata, mana yang di bawah, dan mana yang nanti di atas rata-rata. Nah, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah lakukan pengolahan hasil asesmen ya. Jadi buat penilaiannya itu untuk kegiatan tindak lanjutnya dengan kategori buat penilaian dengan kategori paham utuh, kemudian bisa paham sebagian atau tidak paham dan tidak paham. Dan dihitung rata-rata kelasnya. Nah, nanti kalau sudah punya rata-rata kelasnya, Bapak Ibu sudah punya datanya, bagi siswa menjadi 3 kelompok ya. Siswa dengan nilai rata-rata kelas itu akan mengikuti pembelajaran dengan alur tujuan pembelajaran sesuai fase siswa tersebut. Nah, nanti siswa dengan nilai di bawah rata-rata itu akan mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan. Jadi tidak usah dipisahkan Bapak Ibu, tapi tetap ikut pembelajaran ya Bapak Ibu, tapi dengan pendampingan kita. Nah, siswa dengan nilai yang di atas rata-rata ini boleh mengikuti pembelajaran, tetapi dia diberikan pengayaan karena dia nilainya sudah di atas rata-rata teman-temannya yang lain. Gitu. Kemudian yang ketiga, lakukan penilaian pembelajaran topik yang saya diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru ya, untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Dan selanjutnya adalah ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang variatif ya tentunya sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Baik, penting untuk diingat untuk kita semua ya Bapak Ibu bahwa guru itu harus menyesuaikan aktivitas dan materi belajar di kelas dengan peningkatan rata-rata semua murid di kelas. Sampai sini ada pertanyaan Bapak Ibu atau kita lanjutkan dulu saja ya? Sampai selesai ya, baru nanti jika ada Baik, Bu. pertanyaan boleh ya. Selanjutnya sekarang kita akan melihat ini contoh perencanaan soal hingga tindak lanjut ya dari asesmen diagnostik kognitif. Nah, kebetulan contohnya di sini adalah asesmen awal untuk matematika kelas 3 SD. Jadi yang pertama kita tentukan dulu tujuan pembelajaran yang akan ditesnya. Kita akan menjelaskan apa begitu ya. Nah, di sini contohnya adalah menjelaskan dan menentukan panjang, termasuk jarak, berat, dan waktu dalam satuan baku yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, kemudian prasyaratnya, Bu, bahwa siswa itu sudah bisa mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya. Jadi sudah memenuhi prasyarat dari tujuan pembelajarannya. Selanjutnya ini contoh perencanaan soalnya. Nah, ini contoh di sini ada penggaris ya Bapak Ibu dan ada pensil. Pertanyaannya adalah panjang pensilnya berapa, kemudian alasannya. Nah, kita akan klasifikasikan di sini. Bisa dilihat dulu, kira-kira jawabannya berapa Bapak Ibu? Pertanyaan siswa kelas 3 SD ya.
Nah, pensilnya ada di ujung sebelah sini, sampai sebelah sini, berarti panjangnya adalah 7 cm ya, Bapak 7 Ibu? cm. Betul, 7 cm. Ya. Nah, jadi untuk anak-anak yang menjawab tepat bahwa 7 cm, itu berarti anak ini dikategorikan dengan skor paham utuh, karena jawabannya tepat. Nah, kemudian untuk anak-anak yang menjawab 10, ya, ini berarti karena pensilnya sudah merujuk kepada angka 10, ini anak-anak ini mempunyai skor paham sebagian. Ya, kemudian untuk satu lagi yang jawabannya adalah 3, ini kan jauh dari gambar tersebut ya Bapak Ibu. Jadi ini berarti anak tersebut tidak paham. Jadi kita buat klasifikasi seperti ini. Nah, nanti setelah skor yang kita dapat seperti ini, kita lakukan tindak lanjutnya Bapak Ibu. Untuk anak-anak yang paham utuh, itu artinya pembelajarannya bisa dilanjutkan pada KD berikutnya. Nah, berarti KD berikutnya tentang apa? Tinggal dilihat lagi dari kompetensi dasar yang ada ya. Kemudian untuk yang paham sebagian dan yang tidak paham, ini kita berikan remedial di sini. Mungkin seperti itu ya Bapak Ibu penjelasannya untuk asesmen diagnostik kognitif dari mulai perencanaan, pelaksanaan, hingga timbal baliknya ya, tindak lanjutnya. Kalau sekarang sebelumnya kita lanjutkan saja dulu untuk diskusi ya Bapak Ibu. Sebentar. Di kolom chat saya sudah mengirimkan link untuk masuk ke LK-nya. Silahkan saya beri waktu kurang lebih 4-5 menit untuk Bapak dan Ibu berdiskusi mengenai LK yang sudah ada di link tersebut. Silahkan dibuka linknya. Silakan Bapak Ibu boleh di-unmute mikrofonnya untuk melakukan kegiatan diskusi. Baik, Bu. Bu Rian dan Bu Yuni, silakan di-unmute dulu mikrofonnya. Dan lakukan kegiatan diskusi untuk mengisi LK yang sudah saya kirim di kolom chat ya. Oke, Bu Yuni. Ya, siap. Sebentar. Sebentar, Bu. Ini mohon maaf ini jaringan saya agak. Oke. Ya, rancangan asesmen diagnostik untuk jenjang atau kelasnya, Bu. Kita mau pilih kelas. Pilih kelas berapa? Kelas 4, kelas 6? Kelas 5, kelas 6. Kelas 6 kali ya yang agak lebih mudah ya? Iya, kelas 6. Kemudian CP-nya, Bu. CP-nya Bu Yuni mau ngambil apa? Ini aja tuh ekosistem ya? Tentang ekosistem. Tentang ekosistem ya, Bu ya. Oke. Nanti dihubungkannya nanti dengan kita coba ya. Awal berarti, ya, Bu ya. Capaiannya berarti peserta didik menyelidiki gitu ya. Bagaimana hubungan ketergantungan antar komponen biotik dan abiotik dalam mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Gitu berarti kata-katanya. Iya bisa, Bu. Oke. Tujuannya berarti kalau tujuan harus ada kata operasional, Bu Yun. Iya. Melalui apa nih PJBL? Siswa dapat. Oke, berarti discovery deh, Bu. Discovery pengamatan ya. Oke, melalui pengamatan langsung peserta didik dapat. Nah, ini nanti rencananya mau gimana ini? Apa saja? Menyebut
menjelaskan, Jadi siswa mengamati dulu mendata. ininya Bu ya, mengamati dulu apa saja yang ada di ekosistem sawah gitu ya Bu ya. Jadi melakukan pengamatan langsung gitu Bu. Siswa dapat mendata dan mengklasifikasikan. Kita fokusnya ke komponen biotik sama abiotik dulu kali Bu ya. Oh iya, baik-baik. Oke, jadi tadi apa? Melalui pengamatan langsung. Oke, peserta didik Dapat mendata. Oke. Dan mengklasifikasikan. Komponen biotik dan abiotik. Ya, sebentar Bu. Biotik yang ada di ekosistem sawah gitu aja ya. Ya, betul. Tambahin. Asesmen non-kognitifnya. Non-kognitifnya. Waktu asesmennya. Iya, baik. Waktu asesmennya di awal pembelajaran berarti ya Bu ya? Ya, di awal pembelajaran. Oke. Ya. Untuk durasinya sekitar 10 menit, Bu? 10 menit. Oke. Baik. Kemudian identifikasi materi yang akan diujikan. Materinya tentang komponen biotik dan abiotik gitu ya, Bu. Iya. Kemudian pertanyaannya, sebutkan komponen. Ya, baik, Bu. Sebutkan komponen biotik dan abiotik yang ada di ekosistem sawah. Udah itu. Ya, siap. Terus kemungkinan skor jawabannya kalau dibuat rentang barangkali mau sampai 100 Bu atau sampai 10? Boleh 10 aja deh ya. 10 mangga. Kita ke ini kayaknya ke asesmen, maksud Ibu Rina kayaknya ke asesmen kognitifnya deh Bu Yun. Ke kognitif ya Bu ya? Jadi kayaknya kita harus informasi yang bisa digali itu apa aja gitu ya. Iya. Apa yang kamu rasakan kapan waktu belajar kayak gitu kali ya. Saya tambahin deh. Iya. Baik. Jadi Ibu sudah selesai melakukan kegiatan diskusi ya. Siapa yang mau presentasi? Mari kita gali lagi. Boleh saya deh Bu. Oh, baik. Sebentar, saya jadikan host dulu supaya Bu Rian bisa presentasi. Oke, silakan Bu Rian. Sebentar Bu. Sudah kelihatan Bu? Iya, sudah. Bu. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Bu Yuni tadi diskusi, walaupun diskusinya hanya sebentar ya Bu ya, mengenai rancangan asesmen diagnostik. Jenjang kelas yang kita pergunakan tadi adalah kelas 6. Lalu capaian pembelajarannya adalah peserta didik menyelidiki bagaimana hubungan saling ketergantungan antar komponen biotik dan abiotik dapat mempengaruhi kestabilan suatu ekosistem di lingkungan sekitarnya. Tujuan pembelajarannya adalah melalui pengamatan langsung, peserta didik dapat mendata dan mengklasifikasikan komponen-komponen biotik dan abiotik yang ada di ekosistem sawah dan hubungan saling ketergantungannya melalui rantai makanan dalam bentuk tabel dengan benar. Asesmen non-kognitif. Langsung ke kognitifnya saja Bu, karena kan yang kita sekarang adalah yang kognitif ya, betul. Itu hanya contohnya. Ya. Oh ya. Ke kognitifnya ini Ibu mungkin. Ya, jadi tadi mengidentifikasikan identifikasi materi yang akan diujikannya adalah komponen biotik dan abiotik. Pertanyaannya, di bawah ini adalah benda-benda yang termasuk komponen abiotik kecuali batu, pasir, air, B. ular, air padi, C. katak, rumput, belut. Kemungkinan jawabannya, jika anak menjawab A, maka dia dikategorikan tidak paham. Jika dia menjawab B, maka dia akan dikatakan paham sebagian. Lalu jika dia menjawab C, maka dia dikatakan paham utuh. Kenapa yang A salah? Karena batu, pasir, dan air itu bukan merupakan komponen dari merupakan contoh dari komponen biotik. Lalu yang B, ular, air, dan padi. Di sini ada air. Air itu merupakan komponen dari
abiotik. Lalu kata kerumput dan belut merupakan komponen biotik. Maka jika anak menjawab C, maka dia dikatakan paham utuh. Iya. Ya, saya harus semuanya dua ya Bu ya? Langsung. Oke, ya, berikutnya aja. Itu kan soalnya sudah nomor 1 tadi ya, Bu Rian. Iya. Kemudian Iya, betul. di bawah. Silakan dipresentasikan. Nah, iya betul. Oke, nah ini langkah-langkah apa saja yang akan dilakukan? Yang pertama adalah kita harus menyiapkan instrumen assessment kemudian dikerjakan oleh siswa. Yang kedua, lakukan pengolahan hasil assessment buat penilaian dengan kategori paham utuh, paham sebagian, dan tidak paham. Lalu yang ketiga adalah hitung rata-rata kelas. Yang keempat, bagi siswa menjadi 3 kelompok, yaitu siswa dengan nilai rata-rata kelas akan mengikuti pembelajaran dengan ATP sesuai dengan fasenya. Yang kedua, siswa dengan nilai di bawah rata-rata mengikuti pembelajaran dengan diberikan pendampingan pada kompetensi yang belum terpenuhi. Yang ketiga, siswa dengan nilai di atas rata-rata akan mengikuti pembelajaran dengan pengayaan. Yang kelima, lakukanlah penilaian pembelajaran topik yang sudah diajarkan sebelum memulai topik pembelajaran baru untuk menyesuaikan pembelajaran sesuai dengan rata-rata kemampuan siswa. Yang keenam, ulangi proses diagnosis ini dengan melakukan asesmen formatif dengan bentuk dan strategi yang lebih variatif sampai siswa mencapai tingkat kompetensi yang diharapkan. Alat bantu yang dibutuhkan adalah instrumen soal yang berbentuk pilihan ganda, tabel rencana tindak lanjut, dan tabel pengelompokan siswa berdasarkan hasil asesmen. Itu mungkin Ibu hasil diskusi saya dengan Ibu Yuni tadi. Iya. Dari hasil diskusi, silakan stop ini dulu, Bu. Oke, siap. Ya, sudah Bu. Dari hasil diskusi Bu Rian dan Bu Yuni tadi gitu ya, saya sudah bisa melihat bahwa Bu Yuni dan Bu Rian sudah begitu memahami materi yang sudah saya sampaikan pada malam hari ini. Alhamdulillah, terima kasih. Berarti memang sudah sudah paham. Nah, sebelumnya ada pertanyaan terlebih dahulu, Bapak Ibu. Barangkali ada yang perlu dipertanyakan kembali supaya lebih paham lagi. Iya Bu, saya boleh Bu Rian? Enggak, belum guys. Ya baik. Ini Bu untuk waktu pelaksanaan asesmen diagnostik ini idealnya lebih baik dilakukan kapan Bu? Oke, baik Bu Yuni. Saya coba jawab ya pertanyaan Bu Yuni. Jadi, kapan waktu yang paling ideal untuk melakukan asesmen diagnostik? Jadi, ini yang paling ideal adalah di awal pembelajaran ya Bu Yuni, karena asesmen diagnostik ini nanti akan menentukan, kembali lagi tadi sudah dijelaskan, menentukan bahwa siswa akan berada di fase yang mana. Nah, kan kalau di awal pembelajaran, nanti kita sebagai guru akan tahu. Jadi, siswa ini masuknya kelas mana, fasenya fase apa. Kan sudah ada fasenya untuk SD itu A, B, dan C begitu ya Bu Yuni. Jadi di awal pembelajaran tahun ajaran baru kita sudah tahu bahwa anak ini harus berada di fase tersebut misalnya seperti itu. Begitu Bu Yuni? Sudah jelas ya? Baik Bu, terima kasih atas penjelasannya. Iya, alhamdulillah. Mungkin dari saya cukup sekian ya Bapak Ibu. Nah, jadi untuk asesmen diagnostik ini berarti kita lakukan di awal pembelajaran untuk mengetahui kemampuan siswa mau dimasukkan ke dalam fase apa, kemudian langkah-langkahnya juga tadi sudah jelas ya, sudah dicoba dibuat perencanaannya oleh Bapak dan Ibu, nanti Bapak dan Ibu tinggal melaksanakan perencanaan dan asesmen diagnostik kognitif ini di kelasnya Bapak Ibu masing-masing. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita cukupkan sesi kita pada malam hari ini ya. Sebelumnya silahkan siapa yang mau memimpin berdoa? Ibu Yuni barangkali ya, tadi yang presentasinya sudah Ibu Rian. Silahkan Bu Yuni. Baik. Alhamdulillah kita sudah selesai di akhir sesi ini. Semoga apa yang kita dapatkan ini dapat kita aplikasikan untuk membuat pendidikan menjadi lebih baik lagi. Acara ini kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak Ibu yang hebat semuanya. Semoga kita bisa mengaplikasikan ini di sekolah kita masing-masing. Demikianlah kita hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih, Ibu. Ya, terima kasih Terima juga kasih, Bapak Bu. Ibu.